Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontenmu menunjukkan siapa dirimu. Bagaimana wajahmu, citramu, terlihat dari bagaimana kontenmu. Coba jujur deh pada diri sendiri. Apa yang paling sering kamu posting? Foto dengan pose percaya diri, caption 1-2 kalimat kata yang memancing emosi, atau video 30 detik yang tepat, padat, langsung selesai, atau video panjang yang membedah masalah sampai akhir dengan solusinya. Bukan soal tren dan bukan pula soal algoritma. Pertanyaannya bukan soal algoritma, bukan soal tren. Pertanyaannya adalah, format kontenmu mencerminkan kualitas berpikirmu atau tidak? Karena di era digital, cara seseorang berbicara itu seringkali mengungkapkan siapa diri yang sebenarnya. Coba mari kita mulai diskusi. Foto itu citra. Foto adalah citra diri kita, wajah kita, yang membangun persepsi, yang membangun kesan. Tetapi foto tidak membangun argumen. Orang yang hanya bermain di wilayah visual seringkali nyaman dinilai, namun tidak nyaman diuji, tidak bisa diuji, tidak berani diuji. Dia ingin dilihat, tapi belum tentu ingin diperdebatkan. Tidak siap dia diperdebatkan. Apakah salah? Tidak, saya tidak mengatakan salah. Ini masalah visual branding, itu sah. Namun, jika seluruh eksistensi hanya bertumbuh pada pose, tanpa gagasan, tanpa elaborasi, tanpa kerangka berpikir, maka yang dibangun hanyalah impresi saja, bukan intelektualitas. Itu kita kalau mau membangun konten yang bermanfaat, yang berkualitas. Sekarang kita masuk nih ya ke kalimat. Ini contohnya begini. Kalimat pendek, retoris, provokatif, dirancang untuk memancing reaksi. Ya. Sering tidak memberi ruang penjelasan, biasanya begitu. Tidak memberi ruang klarifikasi, apalagi dialektika. Mengapa? Karena menjelaskan itu memang melelahkan. Menjelaskan itu membuka celah kritik, dan menjelaskan itu membuat kita harus siap diuji, tidak nyaman, harus berpikir keras, harus bertanggung jawab, ya, harus mempersiapkan diri, membutuhkan ruang, waktu. Maka lebih mudah melempar opini singkat, lalu membiarkan orang berdebat sendiri di kolom komentar. Itu bukan diskusi, itu stimulus. Karena diskusi itu pasti dua arah, dan stimulus bukanlah argumentasi. Itu yang harus diingat. Jadi kalau Anda di kolom komentar itu jangan kau bilang diskusi, bukan. Tidak mencerminkan suatu kebenaran. Situ. Lalu contoh lagi video pendek, video short atau reel di Facebook, ya, short di YouTube. Itu memang cepat, langsung ke poin, tidak ada yang salah. Masalahnya muncul ketika semua hal dipaksa menjadi ringkas. Masalah kompleks dijadikan potongan 30 detik. Isu multidimensi dipadatkan menjadi slogan doang. Di sini muncul budaya instan. Bahaya banget. Orang ingin kesimpulan tanpa proses, ingin jawaban tanpa analisis, ingin keputusan tanpa pertimbangan. Dia bisa-bisa menyesatkan apabila tidak tepat maksudnya. Dan jika seseorang hanya mampu berbicara pendek,
tanpa pernah sanggup menjelaskan secara detail panjang maknanya, tafsirnya, asal usulnya, dasarnya, dan segala. Itu bahaya. Itu bukan efisiensi ya. Seperti itu bukan efisiensi. Itu keterbatasan daya tahan berpikir. Kemampuan dalam berpikir ini. Terpaksa dia di situ saja mainnya. Seorang ahli sejati itu bisa merangkum, tetapi sekaligus mampu menjabarkan rangkumannya. Karena apa? Karena dia pengalaman, dia ahli, dia menguasai. Tidak aja asal justifikasi sesuatu, memudahkan lalu tidak mau berpikir, tidak mau berproses. Itu lemah, itu seperti itu. Bahaya. Sekarang kita coba juga berpikir, ada juga kan yang kita temukan tuh video yang panjang, bisa 20 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam, bahkan beberapa live bisa 4 jam ya, atau podcast yang panjang. Kenapa begitu? Kalau seperti ini sudah tidak mikir algoritma, seperti ini sudah tidak mikir viral, tetapi adalah kepuasan atau menyelesaikan satu permasalahan. Tidak boleh dipotong, tidak mau berhenti sebelum selesai urusan. Ini orang-orang yang memang di situ mainnya. Seorang aktivis, seorang peneliti, seorang ilmuwan, tidak mungkin dia cepat-cepat. Walaupun tidak semuanya itu dia menyelesaikan eksekusi dengan cara berdiskusi. Ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan memang. Tapi dari sini polanya kelihatan. Seorang yang mampu apa tidak. Ini bukan soal durasi. Ini soal ketahanan mental. Mentalnya bagaimana? Dalam menggodok sesuatu. Dipaparkan, ditimbang, diuji, digodok, di antitesa. Maka kan menemukan suatu kedalaman, memiliki struktur berpikir, memiliki premis yang jelas, memiliki alur yang logis, siap dikritik, siap disanggah, siap berdebat. Itulah orang yang siap, orang yang menguasai. Video panjang memaksa kita nih berpikir sistematis. Memang mau nggak mau jadi sistematis. Tidak bisa lompat-lompat, tidak bisa terburu-buru, tidak bisa mengendalikan emosi sesaat. Dan orang yang konsisten membuat konten yang panjang biasanya memiliki satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu penguasaan. Pasti dia menguasai itu. Bukan sekedar opini, tapi pemahaman. Bahkan kadang-kala memang dia punya pengalaman di situ, dia matang di situ, menjalani di situ. Ya. Itulah bedanya. Yang paling ada level lagi, yang lebih tinggi lagi, yang dia membuat konten berseri. Bukan sekedar konten reaksi, ya, bukan sekedar konten reaksi. Dia dari awal ide, ya, dari dia ini bukan spontanitas juga. Ini masalah perencanaan. Dia punya roadmapnya jelas. Kalau orang buat konten berseri, artinya ia tahu kemana arah pembahasannya, ia tahu kapan dimulai, dasarnya apa, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Ia tahu fondasi sebelum membuat kesimpulan, ia tahu prosesnya. Ini bukan sekedar kreator. Kalau begini ini memang levelnya sudah lain lagi. Ini seorang pemikir sistem. Ini adalah seorang pendidik. Ini orang yang punya karakter dan tanggung jawab. Ini adalah orang yang membangun arsitektur gagasan. Orang di tipe ini kadang-kadang tidak perlu memikirkan viral, tapi masalah bagaimana dia menyelesaikan satu permasalahan sampai ke titik solusi dan memastikan itu mudah diterima untuk yang berhak menerima. Karena memang arsitektur itu tidak dibangun oleh orang yang tergesa-gesa.
Inilah arsitek-arsitek, ilmuwan-ilmuwan yang selalu mengolah diri. Nah, sekarang mari kita jujur. Di era ini, viral itu mudah, terstruktur itu sulit. Memancing emosi itu gampang, membangun argumen itu berat, mengkritik itu cepat, mudah, menjelaskan itu butuh waktu. Menjelaskan itu butuh tenaga, butuh ilmu, lama. Jangan salah, durasi bukan jaminan kualitas. Video panjang yang kosong juga ada, tulisan yang pendek namun tajam mengena juga ada. Namun pola kebiasaan tetap berbicara. Kebiasaanmu itu membranding wajahmu. Kebiasaan instan membentuk pikiran instan. Kebiasaan sistematis membentuk pikiran yang sistematis. Dan kebiasaan adalah cermin dari karaktermu. Konten yang sedang tren, ya tanyakan dulu level berpikir seperti apa yang ingin kalian bangun. Apakah kalian ingin dikenal karena pose-pose foto, karena sensasi, potongan viral, atau karena kedalaman, karena struktur, karena konsistensi. Dunia digital ini penuh suara, penuh nada, tapi yang bertahan bukan yang paling keras bersuara. Yang bertahan adalah yang paling terstruktur. Ya, dan pada akhirnya kontenmu tuh bukan hanya sekedar gaya dan tontonan. Ini adalah pernyataan tentang siapa dirimu. Mungkin bahkan kalau itu bermanfaat, kontenmu bisa menjadi tuntunan buat yang lain. Ini betul-betul konten yang bermanfaat. Nah, ini semua tergantung dan terserah Anda mau milih yang mana. Cari peluang dan potensi diri di level mana aku berada. Selamat mencoba. Assalamualaikum.